Kuliah S3, Doctoral Candidate, ala Indah Mujiar, curhat tentang topik penelitian. Mohon izin Prof, Indah Rizky Aryani Prof. Terima kasih banyak Prof. Sebenarnya ini saya agak deg-degan berbicara lagi dengan Profesor karena memang belum ada peningkatan yang signifikan. Saya masih memikirkan judul yang lainnya Prof, masih galau sebenarnya Prof. Kalau sebelumnya kan iya Prof ya. Mudah-mudahan begitu Prof, karena iya betul Prof, mikir terus tapi nggak ketemu-ketemu dengan jalan keluarnya Prof, masih buntu ini Prof. Tentang tolak ukur gratitude itu ya Prof ya, karena menurut Profesor kan judulnya bagus tapi terlalu luas ya Prof ya, dan tidak ada tolak ukur yang sama untuk setiap individu seperti itu. Nah saya kepikiran untuk memikirkan judul yang lainnya Prof. Jadi ini masih benar-benar galau Prof, sebenarnya ada 3 judul yang masih saya pikirkan. Mudah-mudahan malam ini setelah ngobrol dengan Profesor saya sudah menemukan jawabannya Prof. Karena sepertinya memang betul julukan orang bahwa Profesor ini adalah ibu SDM Sumatera Selatan. Nah jadi ini ya Prof yang saya dengarkan begitu. Topik yang pertama adalah yang ini Prof mengenai model peningkatan kinerja melalui komitmen organisasi, self-efficacy, diversitas dan inklusi, dan kompensasi penghargaan dimediasi oleh pelatihan pengembangan dan organisasi citizenship behavior. Saya juga berpikir tentang leadership style dan work engagement untuk meningkatkan inovatif work behavior dengan organizational citizenship behavior sebagai variabel moderasi pada karyawan. Sebenarnya saya kepengen mengambil lokus itu di pemerintahan Prof, tapi kemarin ngobrol dengan Prof Sulastri katanya saya minta masukan juga dari Prof. Judul terakhir yang saya pikirkan adalah analisis kompetisi karyawan dan hubungannya dengan kinerja di waralaba Starbucks. Studi perbandingannya itu antara Indonesia dan negara-negara luar negeri di Eropa Prof. Karena saya memiliki beberapa keluarga yang tinggal di Eropa dan saya juga sering bolak-balik antara Eropa dengan Indonesia. Ditambah dengan kemarin kata Profesor kan kalau di luar negeri itu kayaknya ini pemikiran saya lagi dong Prof ya, balik lagi ke pemikiran saya karena kalau misalnya saya mengambil tema luar negeri sepertinya judulnya itu keren, terlihat seperti memang benar-benar meneliti Prof dengan data yang mungkin agak gampang untuk diteliti seperti itu Prof. Nah mohon masukannya Prof, kira-kira bagaimana kegalauan saya ini Prof. Ini yang dikasih Indah Ibu ini model peningkatan betul Prof. Betul Prof, jadi ini adalah topik pertama yang saya pikirkan Prof, ini yang masih saya galaukan. Menurut Profesor, saya minta masukan dari Prof gitu. Kalau misalnya saya ngambil studi perbandingan antara Indonesia dengan negara di luar negeri Prof, jadi saya mau mengambil lokusnya itu di PT Starbucks gitu Prof. Saya ingin menganalisa kompetisi karyawan dan hubungannya dengan kinerja di waralaba Starbucks. Menurut Profesor bagaimana Prof? Kalau yang ini yang lama ini kan peningkatan ya. Ya Prof, betul. Buat mesin datanya masih 2 macam. Betul. Sekarang sama yang anak-anak yang sudah pada derajat tertentu. Iya. Evaluasi dan juga ini kemudian ini ruwet banget ini. Ruwet ya Prof ya? Lama nih ruwet banget. Soalnya Ya, itu yang masih saya cari-cari Prof jawabannya. ya ini kira-kira ada kerangka konseptualnya. Ada Prof. Nah, ini Prof. Aduh ruwetnya. Iya Prof. Ruwet seperti hidup saya Prof. Jadi kalau yang kayak salib tumbur nggak boleh. Jadi permasalahan itu tersendatnya integrasi kebijakan diversitas dan inklusi dalam organisasi yang menyebabkan terbatasnya keragaman Prof dan perasaan inklusi di antara karyawan yang dapat menghambat kolaborasi dan kreativitas teamworknya begitu Prof. Nggak macam-macam banget kerja. Iya betul, iya. Variabel yang mau diteliti. Atau diganti dengan pelatihan ya Prof ya mungkin ya. Tunggu dulu. Kompensasi dan penghargaan itu boleh. Kalau saya bilang Oke, diversitas dan inklusi yang tidak usah ada. Prof, minta masukan satu lagi Prof. Yang tadi saya bingungkan kan Prof. Jadi analisis perbandingan antara Indonesia dengan negara-negara luar negeri. Jadi dengan motivasi karyawannya sebagai variabel mediasi dan lingkungan bisnis. Begitu Prof. Menurut Profesor lebih baik mana Prof? itu kalau saya ya itu bagus sekali Bagus ya Prof. pelaksana. Ya tetapi objek penelitiannya itu ibu harus yakin bahwa sudah memenuhi belum syarat uji statistiknya. Oh, Harus lebih
di tiap kota paling 2-3. Ya, betul, betul, betul. Di tiap kota, betul. Jadi gimana ibu tuh mau Prof ya, karena kalau di luar negeri itu kan 5 meter sekali pasti ada Prof gitu. Sementara di Indonesia betul kata profesor tadi kan, di kota Palembang paling 2 dan 3 kan jumlahnya kan. motivasi itu terlalu besar, motivasi apanya? Oke, ini yang masih saya pikirkan Prof. Lihat variabelnya dulu, karena variabel yang bagi kita variabel jadi masalah, bagi mereka nggak masalah variabel itu. Kayak gaji, di sana hitungannya jelas, Ya, betul. di sini jelas sama enggak ya? Ya, betul. Ya, Kayak UMR di sana sama UMR di sini beda. ya justru itu Prof yang saya pengen dalami gitu Prof. Ditambah juga dengan adanya trust issue yang baru kan Prof tentang Israel dan Palestina yang mana menyebabkan penjualan mereka pasti kan agak terhambat. Nah, bagaimana dengan kinerja karyawannya begitu Prof. Jadi memang kalau di luar negeri sih memang begitu kompleksnya Prof sebenarnya permasalahan. Dan saya terbuka pikiran karena bicara dengan profesor tadi bahwa betul juga kalau Starbucks tadi memang lokusnya sangat terlalu sempit untuk di Indonesia sih Prof ya. Akhirnya pikiran saya terbuka. Jadi di satu sisi kata profesor tadi memang ini bagus sekali judulnya untuk membandingkan tentu dua budaya yang berbeda Prof. Di sisi lain juga yaitu dia tadi permasalahannya justru permasalahan yang sedikit sederhana sebenarnya Prof ya mengenai jumlah karyawannya dan sebagainya tadi dengan perusahaannya yang kecil tentu saja di Indonesia. Ibu tuh mesti lihat ya masalah yang mereka hadapi itu apa yang real happen in the Starbucks workersnya di situ, apa yang benar jadi masalah. Saat ini isu yang sangat lagi diangkat itu di kota Jerman khususnya adalah masalah rasis Prof. Jadi sekarang ini tuh orang-orang Asia di situ tuh sekarang ini malah dipekerjakan oleh orang-orang Starbucks itu demi mengambil nama kembali begitu Prof. Apalagi orang-orang yang pakai jilbab sekarang ini tuh mereka pekerjakan dengan baik di Starbucks agar mengambil simpati dari customer. Ini terkait dengan permasalahan perang yang sedang terjadi di Palestina dengan Israel Prof. Jadi masalahnya betul kata profesor tadi sebenarnya mereka tidak ada permasalahan mengenai motivasi kerja dan sebagainya karena memang sudah sangat jelas ya Prof ya kalau di luar negeri kan. Terima kasih banyak Prof. Ini gara-gara profesor kasih saya ide dan masukan lebih membuat saya bingung lagi hari ini. Ibu teliti di luar negeri aja, kalau di Indonesia ini nggak pernah aman. Iya betul Prof. Itu boleh berarti Prof ya. Kalau kita meneliti di situ saja boleh ya. Boleh kalau memang ada datanya, tapi mendapatkan data dengan orang barat nggak sama dengan orang Indonesia. Iya benar Prof. Betul. Berhenti orang dia. Betul. Nah, betul. Dan adik saya juga berkuliah di situ. Jadi kemarin tuh saya memikirkan antara Starbucks ataukah di tempat kuliahnya dia begitu, Prof. Tapi karena saya sudah bicara sama profesor saat ini, lebih pusing lagi saya, Prof, memikirkannya. Tapi betul kata Prof tadi, Prof. Ini terima kasih banyak, Prof. Saya mengucapkan terima kasih banyak Prof. Gara-gara profesor saya lebih terbuka lagi pikirannya, saya jadi memikirkan hal lain karena memikirkan sana. Tapi sekali lagi ya kata profesor tadi, siapa elu kita udah katik waktu. Bukan cuman kau benak diagu di dunia ini, kurang lebih seperti itu ya Prof ya. Terima kasih banyak Prof. Betul. Terima kasih banyak Prof. Profesor membuat saya lebih bingung lagi siang ini.